Selamat datang kembali di Kodat Ever. Saya akan berbagi ilmu tentang komponen-komponen form di dalam HTML. Ini sebenarnya sambungan dari video yang kemarin, yaitu form di dalam PHP. Yang ada apa aja? Yang pertama text box, ada text area, ada button, dan juga lain-lain. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama text box, yang secara pengertiannya text box adalah komponen form yang biasa digunakan untuk menginputkan data. Jadi untuk membuat text box, kita langsung ke implementasinya. Saya sudah membuka Sublime Text, yaitu text editornya menggunakan Sublime. Karena ini tag HTML, jadi tidak usah menyalakan servernya atau XMPP-nya. Cukup buat file baru, dinamain textbox.html. Nah, ini yang pertama itu textbox default, yang biasa seperti ini. Nah, ada tipenya teks, dan juga name-nya nama saya. Ini sebuah contoh ya, atau enggak kita kasih komentar textbox default. Jadi ini input tipe atau textbox bawaan dari sana. Atribut tipe yang diisi dengan teks mengindikasikan bahwa kita ingin membuat text box. Sedangkan atribut name digunakan oleh PHP untuk menangkap data yang ditulis di dalam text box itu. Seperti itu. Dan juga kalian bisa mengukur ukuran text box dengan memasukkan atribut size. Contohnya seperti ini. Seperti biasa, kasih komentar untuk bagian size. Input tab, tipenya teks, name-nya nama saya, yang di dalamnya ada atribut size. Diisikan aja yang sesuai, berapa, 25 aja. Kita lihat hasilnya di web browser. Kasih BR biar ke bawah, save dulu, open in browser. Nah, ini adalah text box. Ini text box default, ini text box yang menggunakan atribut size. Yang selanjutnya yaitu max length, yang berfungsi untuk membatasi data yang dimasukkan ke dalam text box itu. Jadi tulisnya seperti ini, seperti biasa, max length, max. Buka input, tipenya teks, nama saya, size-nya 25, dan max length diisikan 50. Sekali lagi, max length itu berfungsi untuk membatasi data yang dimasukkan ke dalam text box tersebut. Lalu save, kasih BR dulu, save, refresh di web browsernya. Nah, sama saja, tapi ini jika menginputkan data dibatasi dengan maksimal 50 kata. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada required. Kita kasih komentar yang di dalamnya input atau enggak copy yang di atasnya aja. Masukkan, paste, dan kasih di dalam inputnya atribut required.
Nah, ini required attribute, atau enggak tulis aja sendirilah required, lalu save, lihat hasilnya di browser. Nah, ini adalah textbox default, textbox size, ini textbox max length, maksimal datanya, ini textbox required, atribut required. Mungkin di video selanjutnya saya akan berbagi ilmu lagi tentang placeholder di dalam textbox dan lain-lain. Kembali lagi ke ini, ke text editornya, dan tujuan required ini berfungsi untuk mendisiplinkan pengunjung, atau lebih jelasnya user harus memasukkan data ke textbox ini. Jadi tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti akan muncul pesan kalau menggunakan atribut required. Ada juga textbox khusus, yaitu untuk email dan juga website, yang di dalam inputannya tipenya teks, bukan teks, yaitu email. Nah, namanya juga email lah. Dan yang kedua, textbox khusus itu yaitu berupa website, tipenya URL huruf besar semua, namanya website aja. Ini mah cuman contoh, sebagai contoh. Save, lalu open in browser. Nah pasti keluar ini textbox untuk email, beda dengan ini textbox default. Ini untuk website, seperti itu. Kalau mau lebih jelasnya, kedua textbox itu mungkin tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan ya, karena sama-sama saja di default textbox. Tapi kalau kalian menggunakan HP ataupun yang lainnya mengisi data ke dalam textbox email, keyboard akan menyajikan simbol @ untuk memudahkan Anda menginput alamat email. Nah, seperti ini akan muncul otomatis pilihan-pilihan email tersebut. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa belajar, dan belajar.